Selamat sore Ibu Yelvi dan teman-teman. Saya Isa Purna dari kelas 1E. Saya akan mempresentasikan mengenai farmakologi obat tetes mata steroid. Pendahuluan. Mata memiliki karakteristik farmakokinetik dan farmakodinamik yang berbeda dari organ lain karena adanya sawar darah, retina, darah aqueous, dan darah vitreous. Kortikosteroid telah digunakan sejak tahun 1950 untuk mengatasi inflamasi mata. Steroid efektif mencegah kerusakan jaringan mata akibat peradangan seperti neovaskularisasi dan pembentukan jaringan parut. Penggunaan jangka panjang atau dosis tinggi dapat menimbulkan efek samping serius. Farmakokinetik obat tetes mata. Ada absorpsi. Faktor yang mempengaruhi absorpsi adalah lama kontak obat dengan permukaan mata, dryness melalui ductus nasolacrimal, ikatan obat dengan protein air mata, dan kemampuan menembus kornea dan konjungtiva. Ada bentuk kesediaan. Bentuknya sendiri ada larutan, kelebihannya mudah digunakan, iritasi minimal, kekurangannya waktu kontak singkat. Bentuk suspensi, kelebihannya bioavailabilitas lebih tinggi, untuk kekurangannya harus dikocok sebelum digunakan. Lalu ada bentuk salep, kelebihannya waktu kontak lebih lama, kekurangannya dapat mengaburkan penglihatan sementara. Distribusi, urutan konsentrasi obat tertinggi, pertama dari kornea, lalu ke konjungtiva, lalu humor aqueous, lalu iris atau corpus ciliaris, lalu ke lensa, lalu vitreous, dan ke koroid, terakhir ke retina. Metabolisme. Tidak di metabolisme di hati, metabolisme terutama terjadi pada badan ciliaris, kornea, dan humor aqueous. Sistem enzim sitokrom P450 berperan dalam proses metabolisme. Mekanisme kerja kortikosteroid. Kortikosteroid bekerja dengan menghambat enzim fosfolipase A2, menurunkan pembentukan asam arakidonat, mengurangi produksi seperti prostaglandin, leukotrien, dan tromboksan. Akibatnya, permeabilitas pembuluh darah menurun, migrasi sel inflamasi berkurang, edema dan nyeri menurun, kerusakan jaringan dapat dicegah. Jenis steroid topikal yang sering digunakan. Prednisolon. Prednisolon asetat 1% memiliki penetrasi yang sangat baik ke humor aqueous. Sering digunakan untuk inflamasi sedang hingga berat. Dexamethasone. Efek anti-inflamasi sangat kuat, tersedia dalam bentuk larutan, suspensi, dan salep. Dapat terdeteksi di humor aqueous dalam waktu 30 menit setelah pemberian. Fluorometolon. Efektif untuk inflamasi ringan hingga sedang. Risiko peningkatan tekanan intraokular lebih rendah. Loteprednol etabonat. Analog prednisolon, efek samping terhadap tekanan intraokular lebih kecil, cocok untuk terapi jangka panjang. Indikasi pemberian steroid mata. Digunakan pada konjungtivitis vernal atau alergi, apiskleritis, skleritis, uveitis, keratitis interstitial, sklerokeratitis, neuritis optik, inflamasi pasca operasi mata. Tidak efektif untuk katarak, degenerasi makula, distrofi kornea, glaukoma primer. Pada infeksi, steroid sebaiknya diberikan bersama antibiotik yang adekuat. Kelebihan dan kekurangan steroid. Untuk kelebihannya,
ada antiinflamasi kuat, mengurangi nyeri dan edema, mencegah jaringan parut, dapat diberikan langsung pada lokasi penyakit. Untuk kekurangannya, menekan fungsi adrenal, memperburuk infeksi tertentu, dapat meningkatkan tekanan intraokular, dan resiko katarak pada pengguna lama. Efek samping utama pada katarak umumnya berupa katarak subkapsular posterior. Terjadi akibat penggunaan steroid jangka panjang. Dapat menyebabkan gangguan penglihatan progresif. Lalu untuk hipertensi okular atau glukoma, biasanya muncul setelah 2-8 minggu penggunaan. Tekanan intraokular dapat meningkat 1,6-16 mm, umumnya reversibel setelah penghentian obat. Kesimpulan, kortikosteroid topikal merupakan terapi utama untuk mengendalikan inflamasi mata. Obat bekerja dengan menghambat jalur asam arakidonat sehingga menekan mediator inflamasi. Prednisolon asetat dan dexamethasone memiliki efektivitas antiinflamasi yang tinggi. Penggunaan steroid harus disesuaikan dengan indikasi dan tingkat keparahan penyakit. Efek samping utama yang perlu dipantau adalah katarak dan peningkatan tekanan intraokular atau glukoma. Pemakaian rasional dan pemantauan rutin diperlukan agar manfaat terapi lebih besar daripada resikonya. Terima kasih.